Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu keempat setelah Trinitatis hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat 32. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan ditentunya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini bisa kita dekati sekaligus untuk memahami dengan melihat bahwasanya ada dalam pasal ini 4 kategori atau 4 kelompok atau 4 golongan yang tersesat. Ada 4 kelompok atau golongan yang tersesat atau mereka boleh kita katakan jatuh dalam kefrustrasian. Mereka gelisah, mereka merasa takut, mereka merasa cemas dalam mengarungi kehidupannya ketika itu. Siapakah itu? Boleh kita lihat dalam ayat yang keempat bahwa mereka adalah pengembara di padang gurun belantara. Mereka tersesat, tidak tahu pergi ke mana karena semuanya sama, tidak tahu arah karena alat yang canggih seperti sekarang belum ada. Sehingga mereka hanya berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Yang kedua kita lihat bahwasanya orang yang tersesat itu adalah orang tahanan di penjara, di balik jeruji. Oleh karena perbuatannya, banyak orang yang terjerembab masuk dalam penjara oleh karena perbuatannya. Ketika itu Allah hadir. Allah membela manusianya, bukan kejahatannya. Dan ternyata Allah baik. Allah mau mengeluarkan hati jiwa mereka makmur. Kegelisahan, ketakutan mereka bisa terjamin sekalipun mereka berada di balik jeruji. Dalam firman Tuhan ini mereka sungguh real keluar dari penjara karena Allah menyertai mereka. Dan yang berikut dalam ayat 17 saudara dapat melihat orang yang sakit oleh karena perbuatannya yang melanggar dosa atau perintah-perintah Allah. Banyak orang yang stres mau gila, malah mati stres oleh karena dia sadar dia orang yang berdosa dan dia tidak mampu untuk meninggalkan dosa-dosanya. Saudara jangan terlibat dalam kehidupan yang seperti itu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah dari ayat 23 sampai 32 yang memperlihatkan satu kelompok lagi, yakni kelompok pelaut yang dalam kaitan ini bisa kita barangkali analisa. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwasanya mereka, dalam ayat yang ke-24. Sebenarnya para pelaut ini melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Maksudnya keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan oleh Allah kepada mereka. Kalau kita masuk dalam konsep berpikir orang Yahudi, orang yang taat kepada Allah gak mungkin terjerembab, masuk dalam kegelisahan, masuk dalam gelombang yang sungguh sangat mengancam, naik begitu dan tiba-tiba jatuh dalam samudera raya, lubang yang bisa memutar, pusara air yang bisa menghanguskan, yang membuat mereka habis-habisan takut dan gelisah untuk menghadapi suasana itu. Tidak mungkin mereka hadapi itu. Kalau mereka, seperti ayat yang ke-23, mereka adalah orang-orang yang menemukan kebaikan Allah. Dalam kaitan ini, boleh kita pahami bahwasanya mungkin saja orang yang setengah hati percaya kepada kekuatan Allah. Karena apa? Mereka ternyata adalah pedagang-pedagang di laut. Boleh mungkin kita perparah pengertiannya, bahwasanya mereka adalah mengadakan transaksi-transaksi yang tidak jelas di laut. Atau mungkin boleh kita katakan bahwasanya mereka bisa saja pebajak-pebajak laut yang memaksa orang menjual barangnya dengan harga rendah dan memaksa dia untuk menjual barangnya kepada orang dengan harga tinggi. Sehingga Allah marah. Allah menghadirkan berbagai macam tantangan yang menggelisahkan, yang menakutkan dalam hidup mereka. Hingga sungguh-sungguh mereka berseru kepada Allah. Tapi Allah memerintahkan gelombang laut mengamuk, mengancam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, saya melihat ada yang dua sisi ini benarnya. Sehingga saya memastikan bahwasanya yang dikatakan di sini adalah orang yang setengah hati percaya kepada Allah. Bukankah saudara-saudara dan saya pada saat ini, sekalipun kita di gereja ini, banyak yang tergolong dalam kehidupan beriman seperti ini. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, tapi sekaligus aku percaya kepada roh-roh yang lain, kepada kuat kuasa dari kedaginganku. Saudara bisa mempertimbangkan di mana momentum kehidupan saudara pada saat ini. Yang berikut Bapak Ibu yang kekasih, diperlihatkan bahwasanya ketika kehidupan berlangsung seperti ini, ada mereka lihat bahwasanya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dan ketika kesesakan itu dikatakan firman Tuhan, mereka berseru kepada Allah. Dan itulah yang sampaikan kepada kita pada saat ini, yang meski kita catat dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang gagal, banyak orang yang dalam kebingungan, tapi justru kebingungan itu yang diikuti. Bukan Allah yang dipanggil dalam kehidupannya. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang tidak sampai kepada tujuan. Dan orang mencari bantuan-bantuan yang memungkinkan, bukan mencari Allah dalam kehidupannya. Firman Tuhan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Bahwasanya para pelaut itu menyampaikan permintaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan meredakan, Tuhan mengusik kegelisahan mereka. Tuhan menenteramkan hati dan pikiran mereka. Lalu mereka merasa nyaman, aman. Karena semua yang mengancam itu jauh. Dan gelombang mulai reda. Dan mereka merasa hidup mereka terjamin. Oleh karena Allah yang berkuasa atas gelombang dan semua yang ada di tengah-tengah jagat kehidupan manusia di dunia ini. Saudaraku yang kekasih, boleh kita katakan ternyata orang yang sangat frustrasi, orang yang sangat tersesat adalah akumulasi, ketakutan, kegelisahan, kelihatan dalam kehidupannya. Atau sebaliknya boleh kita katakan, jikalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam ibadah ini senantiasa memelihara rasa gelisah dan takut dalam hidupnya, itu ternyata dia masih berada dalam fase kehidupan yang tersesat. Maukah saudara terindikasi dan masuk dalam komunitas itu? Pada saat ini, tanganmu, hatimu mau ditangkap oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mau menolong, membangkitkan engkau, membangkitkan kita kembali. Karena ternyata Allah dalam nama Yesus mampu mengeluarkan para pelaut dari gelombang kehidupan yang sangat dahsyat itu.
Dan yang terakhir kita lihat bahwasanya akumulasi dari sukacita para pelaut yang sudah terusik dari rasa terancam itu. Mereka membawa tentangan-tentangan sukacita, korban-korban bakaran, memberikan persembahan-persembahan, menjamu para perwakilan tua-tua. Karena ketika itu belum ada bait Allah. Dan firman Tuhan ini sebenarnya bersumber dari para kelompok raja-raja ketika itu yang selalu menjadi salah seorang yang dipercaya membawa korban persembahan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Salah seorang sebagai tumpuan pengharapan untuk memberikan kenyamanan dari berbagai gelombang kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang real. Kini Raja penguasa itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah goal kehidupan kita. Dia adalah start kehidupan kita. Di tengah-tengahnya ada banyak gelombang. Tapi kita jangan lupa memanggil Yesus ketika danau, ketika laut, ketika air danau, ketika air laut mengancam kehidupan kita. Ketika gelombang kehidupan kita mengancam di tengah-tengah dunia ini. Jangan lupa bahwasanya Raja Agung itu siap menyertai, memberkati kita, mengusik segala sesuatu yang mengganggu kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ini berbentuk ucapan syukur. Ucapan syukur karena merasakan pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita berbagai macam pengalaman kehidupan antar waktu, antar minggu, antar hari. Tapi mari bergantung kepada Allah dalam nama Yesus yang sungguh-sungguh menyertai, memberkati kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati orang, menolong orang yang tersesat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Engkau senantiasa mendengarkan doa pengharapan orang yang tersesat. Jikalau kami tersesat, jikalau kami terdesak, Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai, memberikan kami inspirasi untuk mampu keluar dari rasa takut yang mendesak kami itu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.